Lo pernah dengar cerita uang tabungan yang hilang begitu aja? Awalnya dikiranya sih dicuri, tapi nggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya mereka sadar ada sesuatu yang lebih dari sekedar pencurian biasa. Kalau lu pikir ini cuma cerita kosong, mending dengerin sampai habis. Tapi ingat, jangan sendirian. Di sebuah desa kecil, ada keluarga yang hidupnya pas-pasan. Bapak, ibu, dan dua anak mereka. Mereka giat menabung buat satu tujuan, yaitu memperbaiki rumah mereka sebelum roboh. Setiap hari, mereka nyisihin uang receh yang dikumpulin di celengan besar di pojok kamar. Tapi suatu hari, uang itu tiba-tiba menghilang. Awalnya mereka curiga satu sama lain. Si bapak nuduh anaknya ngambil buat jajan. Ibu curiga bapaknya yang pakai buat beli rokok. Tapi nggak ada yang ngaku. Malah besoknya uang yang mereka kumpulin lagi juga hilang lagi. Kecurigaan makin besar. Suasana di dalam rumah mulai panas. Anak-anak diem, takut kena marah. Ibu ngelirik bapak setiap malam, curiga. Sampai akhirnya si bungsu yang masih kecil bilang sesuatu yang bikin semuanya terdiam. Semalam aku ngeliat tangan kecil masuk ke celengan. Tapi itu bukan tangan siapa-siapa. Aku lihat jarinya panjang banget. Mereka semua langsung merinding. Mereka pikir anak kecil itu cuma ngarang. Tapi keesokan harinya mereka ngunci celengan di lemari. Dan tetap aja uangnya tetap hilang. Malam terasa panjang. Di dapur, piring yang sebelumnya rapih tiba-tiba jatuh sendiri dari rak. Air keran yang tadi udah dimatiin dibuka lagi tanpa ada yang nyentuh. Bau anyir samar-samar tercium dari pojok rumah. Tapi yang paling bikin merinding, ibu itu ngedenger suara cekikikan anak kecil dari kamar anak-anak mereka. Padahal mereka semua lagi ada di ruang tengah. Malam itu bapak mutusin buat begadang. Dia duduk di ruang tengah. Mata gak lepas dari lemari tempat celengan disimpan. Malam makin larut dan semuanya sunyi. Tapi tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki kecil berlarian di lantai. Pelan-pelan dia ngerayap ke arah lemari. Jantungnya dak-dikduk. Dia lihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Sosok kecil, botak, dengan mata merah menyala. Lagi ngorek-ngorek celengan. Jari-jarinya panjang. Kukunya hitam. Bapak langsung refleks nyalain lampu. Dan makhluk itu ngilang dalam sekejap. Pagi itu, ibu nemuin sesuatu yang bikin perutnya mual. Di atas meja makan, ada bekas jejak kaki kecil. Tapi anehnya, jejak itu kelihatan kayak basah dan berlumuran darah. Celengan yang tadinya mereka simpan di lemari udah pindah ke lantai. Terbuka dengan uang receh berhamburan. Seolah makhluk itu sempat terburu-buru kabur sebelum sempat ngambil semuanya. Esokan harinya mereka semua langsung manggil tetua kampung. Pak, kita kemalingan. Tapi bukan sama manusia. Si tetua kampung ngangguk pelan. Aku udah curiga dari awal. Itu tuyul, makhluk kecil yang suka nyolong duit. Kalau nggak diusir, dia bakal terus balik. Mereka dikasih saran buat naruh bawang merah di celengan, nyimpen uang di tempat lebih rapet, dan bikin pagar spiritual. Biar tuyul itu nggak bisa masuk lagi. Malamnya, mereka coba semua cara itu. Dan besok paginya, beneran, uang mereka masih utuh. Tapi di lantai ada jejak kaki kecil penuh tanah. Seolah-olah ada yang marah karena gak bisa nyolong lagi. Malam terakhir, sebelum mereka akhirnya bisa tidur tenang, mereka kebangun jam 3 pagi. Perasaannya gak enak. Dari tempat tidur, dia bisa dengar suara langkah kecil di atap.
Kayak ada sesuatu yang mondar-mandir di atas rumah mereka. Tapi pas dia beranikan diri buat ngintip ke jendela, dia lihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Di halaman ada bayangan kecil berdiri di bawah pohon. Diam, gak bergerak, tapi matanya warna merah menyala dalam gelap. Ngelewatin jendela dan langsung memandang ke arahnya. Sejak malam itu gak ada lagi uang yang hilang. Tapi mereka tahu sesuatu masih mengawasi mereka. Tiap tengah malam, kalau suasana hening, kadang mereka masih dengar suara langkah kecil berlarian. Dan setiap kali mereka nyisihin uang tabungan, mereka selalu ngerasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Mereka nggak tahu tuyul itu udah pergi atau cuma lagi nunggu kesempatan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita serem lainnya bakal terus diupdate di channel ini tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pernah ngalamin kejadian serem juga? Tulis di kolom komentar ya.